Dia bilang katanya adik aku tuh ngambil anak seolah-olah tuh seperti ngambil paksa gitu loh. Nah, aku mau lurusin di sini. Gini, masing-masing punya hak yang sama. Pasti. Artinya sebagai orang tua kandung ya, dia punya hak walaupun hak asuh anak sekarang jatuh ke tangan Inara yang kemarin ya maksudnya ya. Tetapi kan adikku sebagai orang tua yang bertanggung jawab juga punya hak yang sama juga. Betul. Walaupun memang hak asuh anak jatuh ke tangan Inara. Kalau dulu itu kapan nih maksudnya? Kalau zaman dulu waktu aku masih ABG kayaknya orang berpikiran ya kan dulu media sosial juga nggak yang gimana. Iya, Dia juga kehidupan biasa-biasa aja. Berjalannya waktu kan kita berkembang dari segi fashion, dari segi pergaulan, dari segi apa, knowledge dan lain sebagainya. Jadi itu pilihan lah. Gimana kalian kalau kalian memilih untuk tertutup, monggo. Kalau kalian nyaman dengan terbuka tapi tidak mengganggu dan pada tempatnya, itu oke juga kan. Gitu. Iya, tergantung pembawaan diri benar sih. Yang paling penting tuh kita ada value-nya, ada isinya, diajak ngomong, ngerti, paham, dan menghargai. Punya adab, dan punya empati sama orang. Itu yang paling penting. Empati dan adab. Yes. As a woman memang harus punya prinsip itu sih. Iya. Gitu. Tapi selain nanti mau nge-DJ lagi, akhir-akhir ini aku lihat juga lagi sering konten ya. Oh iya, aku lagi kan kemarin kan aku sempet gemoy kemarin. Sukses diet nih. Berapa kilo turun? Berhasil. Nah, berhasil banyak yang nanyain jadinya. Ya bagus sih kalau misalnya orang terinspirasi kok aku dari kemarin tuh terakhir 57. Terus 57, 58 terus aku jadi berhasil 50. Aku berhasil nurunin berat badan aku 7 kilo gitu. Gue lebih. Oh langsung diet nih? Oh langsung diet? Gue susah banget diet. Gampang, ntar aku kasih tips. Kan minum obat atau pola makan? Jangan, aku nggak rekomen untuk yang kayak suntik ataupun minum apa. Aku lebih ke, memang kita harus maintain itu nggak cepet ya. Artinya butuh waktu. Kalau kita yang normal, kecuali kalau kamu mau suntik atau mau apa yang cepet. Itu kan ada efek sampingnya dan aku nggak rekomen. Aku diet itu normal tapi memang di bawah santai gitu. Mau coba? Boleh deh, tapi jangan cutting gula, gini. Caranya gini. Ada ya orang mau diet tapi nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Aku tetap dietnya tuh nggak yang menyiksa gitu loh. Iya. Kan aku doyan makan nih, pasti doyan makan lah. Ini mau promo obat diet nggak nih? Oh belum. Oh bener kan? Inspirasi boleh. Besok boleh. Biasanya nggak ada success story kayak gitu kan ditanya gimana sih resep dietnya akhirnya. Jadi lebih ke gini sih, yang pertama biasa kita makan misalnya ya, let's say 1 piring 1 porsi lah ya. Nah ini sih aku sendiri ya, kalian kalau mau coba silakan gitu. Nah aku makan tuh sekarang ini setengah porsi dari porsi biasanya aku. Oh iya. Itu yang pertama, jadi kayak kita makan 1 porsi itu bisa buat 2 kali gitu let's say ya. Kita setengah porsi, misalnya siang, aku nggak pernah makan pagi, jarang banget, jarang. Nggak ada asam lambung ya aman? Enggak, maksudnya makan tuh kayak jam 1 gitu. Oh siang banget. Jam 12 paling cepet lah. Abis itu kalau aku makan jam 1 nanti makan lagi jam 7 gitu. Jangan di atas jam 8 ya. Karena kan aku tidur agak lumayan jam 12 ke atas ya. Jadi kalau udah jam 7, jam 8 udah stop makannya. Berarti kan 2 kali makan dalam 1 hari. Itu yang pertama makan. Mau makan apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Jangan sampai nyiksa. Mau makan gorengan misalnya ada minyak atau lemak. Dikit aja. Asal nyampe aja icip-icip di tenggorokan. Daripada nanti jadi kepikiran. Orang yang semakin dia mau diet, aku nggak mau makan apa-apa. Itu malah jadi nggak kurus-kurus. Bener nggak? Setuju. Karena dia terbebani. Semakin kita larang diri kita, jangan itu. Jangan. Malah itu jadi malah mau. Dibeli, bener. Kemarin gue kan lagi coba mengurangi gula. Duh pengen banget kopi susu yang creamy. Terus gue datang ke nggak apa-apa sebenarnya. Akhirnya gue beli, gue habisin. Nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Bisa nggak dari sekarang tuh diatur setengah aja. Sedikit. Setengah aja. Bisa porsinya biasa ini. Ya udah yang nyampe. Jadi kalaupun naik juga nggak yang merasa berdosa. Udah menyesal nih badan naik, nggak gitu. Jadi ini udah mulai pede. Itu makan. Konten. Oh masih ngomongin tips yang diet makan nih. Yang pertama setengah porsi. Yang kedua kurangin gula. Kurangin gula apa? Jadi gula tuh bisa didapat dari buah,
madu boleh lah, tapi kalau misalnya yang apa-apa, kebetulan kan aku nggak suka manis ya. Jadi kalau manis banget malah puyeng, enak gitu loh. Jadi manis-manis jambu gitu. Manis-manis tipis lah ya. Manis-manis tipis aja. Jadi yang nggak usah yang terlalu, yang penting ada rasa. Olahraga apa Baru ditambah olahraga. Olahraga sih nggak mesti yang ngoyo banget, tapi adalah buat kita maintain body kita kan. Apalagi perempuan kan semakin Iya, berumur udah memang berumur, benar. harus olahraga Ngencengin ini yang kurang-kurang kenceng kan. biar nggak kendur. Biar nggak kendor. Oke, jadi dia udah mulai pede ngonten gitu karena Iya, tadi kan iya. sempet diet. Tapi akhir-akhir ini juga ngonten sama ini ponakan-ponakan. Nah karena gini, aku udah berapa lama ya? Intinya sekarang ini aku tinggal sama adikku, bareng kita satu rumah sama Virgon. Ada anak-anak juga. Oh sekarang berarti ketiganya di satu rumah? Iya, jadi nggak sih sebenarnya gini, tadinya kan ikut mamanya. Nah berhubung memang mamanya lagi ada permasalahan yang cukup rumit ya. Jadi adik aku mau ngurusin nih di sini nih. Kemarin ada pemberitaan. Ada surat panggilan dari Komnas Perlindungan Anak untuk adikku Virgon. Nah di situ aku mau meluruskan, ada berita kemarin dari dia, dari pihak sana. Dia bilang katanya adik aku tuh ngambil anak seolah-olah tuh seperti ngambil paksa gitu loh. Nah aku mau lurusin di sini, gini, masing-masing punya hak yang sama. Pasti. Artinya sebagai orang tua kandung ya, dia punya hak walaupun hak asuh anak sekarang jatuh ke tangan Inara yang kemarin ya maksudnya. Tetapi kan adikku sebagai orang tua yang bertanggung jawab juga punya hak yang sama juga. Betul. Walaupun memang hak asuh anak jatuh ke tangan Inara. Tapi karena ada kasus ini, adikku lebih kepada mengamankan. Maksudnya untuk sementara waktu dia lihat situasinya seperti ini, pemberitaan seperti ini yang dugaan yang katanya dia itulah ya. Aku nggak mau cerita tentang itu terlalu jauh ya. Nah, artinya adik aku ngamanin sih. Jadi kemarin juga kan mereka dikasih ketemu. Oh, oke. Jadi ada pertemuan. Inara ketemu aku di rumah. Ada kita ketemu tegur sapa. Gimana tuh ketemu kemarin? Iya dia tegur dengan baik ya aku tegur juga dengan baik gitu. Walaupun memang kita nggak terlalu ngomong deep talk atau banyak, tapi kita masih bertegur sapa gitu. Terus yang kedua dia datang ke rumah aku nggak ada. Nah 4 hari yang lalu dia ketemu anak-anak, dikasih izin sama adikku. Nah artinya kan adik aku di sini tidak melarang, tidak membatasi kamu ketemu anak-anak. Tetapi karena kasus ini kamu belum selesai, boleh dong adik aku ada hak yang sama dan melihat situasi yang tidak baik, mengamankan anak untuk sementara waktu. Naluri ayah lah ya. Iya kan, jadi maksud adik aku lagi begini, fokus aja kamu ke persoalan ini gitu loh. Nanti kalau situasinya udah reda atau udah membaik, kan bisa dibicarain secara baik-baik gitu loh. Maksudnya kalaupun memang dia nggak bisa bicara dengan baik, dia mau secara hukum gitu ya, dia mau hak asuh anak tetap di tangan dia gitu. Ya silakan aja lapor sebagai warga negara yang baik, nggak masalah lapor, tinggal lapor gitu kan. Kita korporatif kita datang. Nah kan kita juga bisa lapor juga hal yang sama. Apakah pantas? Ya kan. Untuk anak kan begitu. Betul. Untuk anak dengan kejadian seperti itu ya intinya gitu. Kalian bisa nilai sendiri. Nah jadi kenapa adik aku bertindak seperti itu? Mungkin kalian di luar sana akan melakukan hal yang sama. Kalau kalian mengalami hal seperti ini. Bener gak? Benar. Pasti untuk anak of course dong. Masa kalian akan ya udah nggak apa-apa. Nggak mungkin lah. Adik aku ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Satu hal ya, bukan aku mau bagus-bagusan adik aku. Nggak. Kalau yang nggak bagus, aku nggak bela. Aku orangnya saklek. Fair gitu lah. Nggak ada mau nyokap, mau siapa. Nggak, aku nggak bisa ngelihat yang salah di luar jalur, enggak, aku keras gitu. Tapi in a good way ya gitu. Jadi adik aku sebagai seorang suami, dia boleh gagal jadi suami. Tapi satu hal aku bangga sama Virgon, dia ayah yang baik, dia nggak pernah gagal mendidik anak. Dia kasih yang terbaik untuk anak
bukan yang biasa ya. Apapun anak itu prioritas dan aku lihat sendiri. Sekarang ini dia punya waktu yang sangat banyak, quality time banget, dikit-dikit video call, dikit-dikit anak, dikit-dikit itu dia. Aku lihat hal yang aku nggak pernah lihat segininya gitu loh. Astaga, tapi aku bangga. Aku bangga. Sedikit-sedikit dia pulang. Sampai anaknya mau tidur aja nih, mau tidur. Dedi, sini. Jadi hampir setiap hari kalau dia nggak ada kayak job nyanyi atau manggung atau aktivitas yang apa, anaknya tidur sama dia dulu, diklonin bahasa kita. Nanti kalau udah tidur, dedinya baru nonton di bawah, ya udah, yang penting tidur. Anaknya dulu di sampingnya. Peluk-pelukan gitu ya. Gitu, coba bayangin. Oke, gimana aku sebagai tante, onti, ya kan, ontinya, aduh gitu. Ya, jadi ya ada bangganya, ada gimananya. Cuman aku pikir ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi dia happy loh, dia ngejalaninnya itu dengan sukacita gitu loh. Kemana selalu anak itu dipikirin dan dibawa. Kayak dia kemarin lagi manggung di Gorontalo, anaknya terus diajak ke pantai juga, dia diving. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2, emang dia tuh lebih anak sayangan lah yang nomor 2. Baru ulang tahun. Ulang tahun juga dikasih Harley custom, mini Harley custom persis warna model sama. Tapi custom, tapi dibikin listrik karena kan anak kecil. 7 tahun yang ulang tahun yang ke-7. Seru banget. Jadi dibikin nanti mungkin kalau misalnya lagi libur atau lagi hari Minggu weekend lah, motor-motor lucu-lucuan. Nah, dia bilang, "Kenapa? Enggak, dia pengen kasih surprise aja." gitu. Oh, siapa yang minta atau siapa yang punya ide? Ternyata Virgon sendiri. Inisiatif dari dia. Ya, emang dia suka motor. Iya, waktu itu mama sempat datang cerita katanya Virgon suka banget ya sama nanti anak yang ketiga nih kalau ulang tahun dikasih mobil. Motor Harley juga. Tapi kan motor yang satu lagi kan warnanya modelnya beda nih. Jadi yang anak yang ulang tahun kemarin yang kedua itu dikasih motor yang Harley yang satu modelnya yang kayak yang warna yang satunya. Nanti yang nomor 3 karena Virgon punya 2 Harley, yang satunya lagi yang nomor 3 mirip Harley yang satunya lagi gitu. BTW kemarin aku baru ulang tahun nih, mungkin bisa titip pesen ya ke Mas Virgon ya. Lucu ya. Mungkin saya Harley beneran ya. Kita mobil lah ya. Kita mobil. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.